Halo, di video ini saya akan menjelaskan tentang isolasi dan identifikasi mikroorganisme. Kita bahas yang pertama tentang isolasi. Apa itu isolasi? Jadi isolasi merupakan kegiatan untuk memisahkan mikroorganisme lain agar didapatkan kultur murni. Jadi kalau dia dapat kultur murni itu lebih mudah kita untuk melakukan kegiatan dalam laboratorium seperti penelitian gitu. Kita fokus mempelajari satu sel atau satu spesies dari bakteri kan gitu ya, karena bakteri di alam itu tidak terpisah menjadi satu spesies tuh, tapi dia berkumpul dari berbagai spesies itu terkumpul menjadi satu. Oleh karena itu kita harus melakukan kegiatan isolasi supaya didapatkan satu spesies saja yang ingin kita kendaki untuk ingin kita pelajari lebih dalam gitu ya. Untuk isolasi ini ada 3 metode. Yang pertama strik atau gores, kemudian ada sprit atau sebar, dan pour plate atau tuang. Identifikasi dapat secara makroskopis dulu, meliputi ukuran. Jadi ukuran koloninya bisa dikategorikan besar, kecil, sedang, atau sangat besar gitu ya. Pigmentasi meliputi warna koloninya seperti apa, apakah itu putih, atau itu kuning, dan sebagainya. Kemudian bentuk koloninya seperti apa, tepian koloninya seperti apa, dan elevasi. Kegiatan identifikasi meliputi mikroskopis, pewarnaan, terutama pewarnaan gram dulu, kemudian bisa ditambahkan pewarnaan spora, kapsul, atau tahan asam. Jadi ada 4 ya, gram, spora, kapsul, dan tahan asam, itu yang secara umum, di sini belum saya tulis. Kemudian pada makroskopis, itu dalam media, pertumbuhan dalam suatu media tertentu itu bagaimana, ciri koloninya seperti apa. Kemudian terakhir itu uji biokimia, meliputi sesuai dengan panduan dari Burgess. Jadi ada buku untuk mengetahui spesies dari suatu bakteri masing-masing itu butuh uji apa saja gitu ya. Jadi kita harus sesuai dengan buku yang ditentukan oleh Burgess. Gitu ya. Ini contoh dari koloni. Tadi kan untuk mengidentifikasi yang pertama itu secara makroskopis. Jadi kita tentukan dulu koloninya gitu ya. Selain dari bentuk tadi besar kecil sedang, kemudian warna pigmentasi, yakni bentuknya ada bentuk sirkular seperti bulat ini, kemudian ada yang tidak beraturan seperti ini, dan koloninya seperti rhizoid ya, katakan seperti akar. Kemudian dari koloninya ini kan ada tepian. Tepiannya ini masih dibagi lagi, ada bentuknya mulus seperti ini. Kalau sirkular kan mulus ya. Kemudian ada bentuknya seperti lobatus, kayak gini lobatus, atau bergelombang. Kemudian ada bentuknya filamen seperti ini kan namanya filamen. Tepinya. Kemudian ada bentuknya bergerigi. Kemudian boleh dilihat elevasinya. Jadi elevasinya dia datar atau naik atau cembung atau umbonatus itu. Kemudian ada juga perbedaan pada media cair gitu ya. Ada yang kekeruannya halus merata di sini. Ada yang pertumbuhannya sirkuler, bulat-bulat, besar-besar. Ada yang bentuknya pelikel, jadi dia lebih banyak di bagian atas permukaan. Jadi biasanya dia aerob gitu ya. Ada yang bentuknya endapan. Berarti sifatnya biasanya anaerob, bisa anaerob fakultatif juga. Ya. Kemudian identifikasi juga dapat meliputi pertumbuhan pada akar miring. Ya. Di Na, jika ditumbuhkan di akar miring akan membentuk koloni berbeda-beda. Ada yang bentuknya filiformis seperti ini. Ada yang bentuknya echinulatus gitu ya, seperti pohon pinus gitu ya, echinulatus. Kemudian ada yang bentuknya bermanik kecil-kecil seperti ini. Ada yang bentuknya menyebar. Ada yang bentuknya arborescens ya, seperti rhizoid tadi. Ini rhizoidnya lebih nampak ya. Kemudian kalau arborescens ini yang lebih besar gitu ininya, bagian tengahnya. Kemudian tadi kan juga dijelaskan di awal kalau untuk isolasi itu ada 3 metode, split, pour, sama strik. Kita lihat dulu perbedaannya ya. Yang pertama split. Split tadi katakan dia sebar. Pada metode ini tuh dibutuhkan alat lain, namanya tuh spreader atau Gregg-Halsky gitu ya. Ini cara kerjanya, jadi media itu ditempatkan dalam cawan Petri. Kemudian inokulum bakteri yang mau kita isolasi itu kita masukkan di media ini, ya. Kemudian kita sebarkan pakai spreader. Kemudian kita inkubasi biasanya 24 sampai 48 jam, suhunya suhu tubuh normal manusia 37 derajat Celcius, kemudian nanti akan terbentuk koloninya.
Satu koloni ini yang nanti kita identifikasi. Satu koloni kita identifikasi dari meliputi pewarnaan gram. Kemudian pada uji media dan uji biokimia yang lain untuk menentukan satu koloni itu namanya spesiesnya apa, kan gitu ya. Kemudian metode yang kedua yakni secara pour plate. Pour plate ini beda sama spirit plate. Kalau spirit plate itu kan medianya sudah ada di cawan Petri. Kalau pour plate ini yang masuk itu inokulum dulu, bakterinya dulu yang akan diidentifikasi atau yang akan diisolasi itu dimasukkan dulu di sini, baru kemudian medianya. Jadi medianya semi padat gitu ya dimasukkan di sini, kemudian inkubasi 24 sampai 48 jam. Biasanya yang pakai metode pour plate ini termasuk bakteri yang sifatnya anaerob fakultatif. Jadi dia butuh oksigen yang sedikit gitu ya. Jadi dia nanti koloninya akan terbentuk di bagian dasar gitu ya. Kalau spirit plate koloninya akan terbentuk di atas permukaan media. Kalau ini karena koloninya dulu, inokulumnya dulu, bakterinya dulu yang masuk, otomatis koloninya ada di bagian bawah gitu ya. Juga ada yang bagian atas kalau bakterinya itu sifatnya motil, ada flagella gitu ya. Kemudian ini yang sering banyak digunakan itu strik yang gores gitu ya. Jadi medium sudah berisi media, kemudian kita goreskan pakai jarum ose dengan strik 16 gitu ya. Ada 4 titik. Dia jadi ini jarum ose ditempatkan dalam suatu inokulum ya. Inokulumnya diambil pakai jarum ose, kemudian kita goreskan 16 satu gores, kemudian kita bakar. Kemudian dari goresan pertama kita goreskan yang kedua gitu, tanpa mengambil bakteri dari inokulum ya. Jadi ambil kesempatan inokulumnya cukup sekali saja pakai jarum ose, kita goreskan goresan pertama. Namanya kuadran keempat kan 16. Ini 4 garisan pertama kita bakar, dari goresan ini kita gores lagi sama 4. Kemudian kita bakar, kemudian digores lagi. Kemudian kita bakar sampai goresan yang terakhir. Jangan sampai goresan keempat ini menyentuh di goresan ketiga gitu ya. Ya biasanya diambil itu yang goresan terakhir keempat, di mana koloninya itu memisah. Ya kalau memisah itu lebih mudah untuk kita mengambil koloni, untuk kita mengamati spesies apa sih yang ada di koloni ini, koloni yang terakhir pada strik yang keempat. Kemudian secara garis besar untuk uji identifikasi itu meliputi 3, mikroskopis, makroskopis, sama biokimia. Mikroskopis itu meliputi apa saja? Yang pertama itu gram, ya. Kemudian tahan asam, spora, kapsul, dan Albert-Stein. Tidak semua dilakukan. Kita harus mengacu sekali lagi di Burgess, buku taksonomi untuk bakteri, ya. Kemudian setelah mikroskopis, kita lanjutkan ke makroskopis. Ini kultur pada media, bagaimana? Media padat, tadi kan sudah jelaskan bentuknya bagaimana, tepiannya bagaimana, kemudian elevasinya bagaimana, dan sebagainya. Kultur pada media cair juga boleh, dan kultur pada media selektif. Kemudian uji biokimia yang meliputi apa saja? Biasanya fermentasi karbohidrat. Ini pakai uji namanya TSIA, Triple Sugar Iron Agar. Gitu. Triple berarti ada gula, 3 gula di situ ya. Kemudian uji IMFIC. IMFIC itu singkatan dari I itu indol, M itu metil, V itu Voges Square, IC itu dari sitrat. Ya, I-nya I kecil. Kemudian enzim. Jadi uji biokimia meliputi enzim apa saja, katalase, urease, dan koagulase. Sekali lagi ini tidak semuanya kita mengacu pada Burgess ya. Jadi kalau kalian buka Burgess itu salah satunya seperti ini. Gitu. Jadi kita mengikuti flowchart yang ada di buku Burgess Manual Determinative of Microbiology ya. Burgess of Taxonomy Bacteriology. Jadi untuk mengidentifikasi suatu bakteri spesiesnya itu bagaimana. Yang pertama kan kita tentukan dia gram positif atau gram negatif. Gram positif pun kita harus membaginya dia bentuknya kokus atau batang kan gitu. Ini saya terangkan yang flowchart ini dulu aja, gram positif, kokus, sama basil. Kalau kokus kita lanjutkan ke uji katalase. Katalase kalau positif kita langsung lanjutkan di uji ini halofil, negatif atau positif. Kalau positif dia tumbuh halofil, dilakukan uji koagulase. Kalau positif Staphylococcus, kalau negatif Micrococcus gitu ya. Kalau katalasenya negatif, misalnya ini kita lanjutkan uji eskulin. Eskulin positif berarti spesies genusnya itu Enterococcus. Kalau negatif berarti Streptococcus. Sampai di sini sudah berhenti gitu ya. Sesuai dengan panah seperti ini.
Kalau misalnya basil, gram positif basil gitu ya. Kita lanjutkan uji fermentasi glukosa. Glukosanya negatif berarti genusnya Curtia. Kalau positif kita lanjutkan uji endospora. Endospora ini diberi garis ini karena eh, biasanya itu kita mengacu ke awal lagi uji mikroskopis. Kalau ini kan endospora kan uji mikroskopis ya. Kita lihat sporanya ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti dia Corynebacterium. Kalau ada sporanya berarti Bacillus gitu ya. Kalau gram negatif Coccus misalnya dia katalase positif berarti Neisseria gitu. Kalau gram negatif Bacil, oksidasinya negatif, kemungkinan kita lanjut ujikan ke uji fermentasi laktosa ya. Kalau laktosa positif kita lanjutkan uji FP sama MR. FP positif Enterobacter, FP negatif, sedangkan MR positif berarti Escherichia coli. Kalau Bacil, gram negatif Bacil, oksidasi positif, kita juga uji sitrat, positif Pseudomonas, negatif alkaligens, gitu sesuai sudah situ. Jadi uji biokimianya itu sesuai sama flowchart yang kita kita masukkan tadi yang mengikuti flowchart dari Burkitt's Manual of Demonstrative Microbiology. Saya ambil cuma 3 saja. Yang pertama uji katalase. Uji katalase itu bakteri diinokulasikan di kaca objek, kemudian diberi reagen namanya hidrogen peroksida. Kalau positif mengandung enzim katalase itu akan terbentuk seperti ini. Apa namanya? Buih-buih gitu ya. Gumpal apa gelembung-gelembung ya. Kalau negatif dia ya terus tidak akan terdapat gelembung. Kemudian uji koagulase. Kalau koagulasinya positif itu dia akan ini ada gumpalan gitu ya. Jadi ini ada koagulan, ada media yang mengandung koagulan, kita tambahkan bakteri Staphylococcus aureus. Jadi kalau positif dia akan menggumpal, sedangkan kalau negatif dia tetap cair gitu ya. Kemudian ini untuk fermentasi karbohidrat, uji cepatnya ya pakai triple sugar iron agar. Disebut triple karena dia mengandung 3 gula. Apa saja? Glukosa, laktosa, kemudian galaktosa gitu. Ini untuk TSI A, jadi kita lihat bagian miring seperti ini dan bagian dasar gitu. Kemudian kita tentukan ya, berarti awalnya medianya warnanya kuning gitu ya. Jadi kita lihat A per A berarti bagian lereng A asam gitu ya, bagian bawah itu dia asam. Awalnya dia merah ya. TSI A ini warnanya merah. Jadi kalau asam-asam dia fermentasi glukosa gitu ya. Kalau ada udaranya seperti ini berarti dia ada gasnya gitu ya. Di gasnya. Jadi asam-asam terbentuk gas gitu ya. Kemudian ada asam-asam, gasnya warna hitam. Ini biasanya Salmonella typhi dia warnanya hitam gitu ya. Kemudian ini asam juga ada gasnya hitam sama putih gitu ya. Kemudian ini ada asam, ini basah gitu ya. Tulisnya A per K gitu. Kemudian ada yang K per A, berarti yang bagian lerengnya ini normal ya, yang bagian bawahnya asam, seperti itu dan selanjutnya gitu ya. Jadi kita harus sekali lagi kita harus mengecek dari per step-step dari flowchart dari buku Burkitt's Manual Determinative of Microbiology gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.